Hadir kembali bersama dengan saya di channel Campur-Campur Kreatif. Kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa. Bagi penonton setia dari channel Campur-Campur Kreatif, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman atas semangat kami, teman-teman atas kekuatan kami untuk kami terus berkarya, dan berkarya. Ciri khas seorang konten kreator, tidak peduli seberapa besar subscribernya, tidak peduli seberapa besar viewersnya. Oke teman-teman semuanya, ulasan hari ini saya akan memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk itu jangan di skip, jangan beranjak kemana-mana. Ulasan ini sekali lagi sangat menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan pastikan teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke ulasannya. 3 cara dalam kita melakukan penjualan dengan cepat, atau 3 cara dalam melakukan penjualan sebuah produk. Cara yang pertama, tidak ada pertanyaan konsumen yang tidak ada jawabannya. Perlu diingat bahwa konsumen memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, teman-teman. Sebelum mereka membeli sebuah produk, tentunya konsumen mengolah, menganalisa dengan sejumlah begitu banyak pertanyaan, dan bukan sekedar pertanyaan yang mereka ajukan, tetapi mereka mempertanyakan. Istilah mempertanyakan adalah sesuatu yang mereka udah tahu jawabannya, tetapi mereka bertanya. Nah, ciri khas konsumen seperti ini adalah ciri khas orang yang sangat cerdas. Untuk itu diperlukan penguasaan tentang manfaat produk, diperlukan penguasaan tentang keunggulan produk, diperlukan penguasaan tentang bahan-bahan dari produk tersebut. Ya, item-item ini harus kita kuasai sehingga kita tidak terkecoh dengan pertanyaan dari konsumen. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, bukan sekedar pertanyaan tetapi mereka mempertanyakan. Ya, jadi di dalam merespon pertanyaan konsumen, teman-teman, perlu tingkat kecerdasannya kita, ya, untuk kita menanggapi konsumen tersebut, karena karakter dari setiap konsumen itu berbeda-beda, ya. Jadi ketika pertanyaan itu kita menanggapinya dengan emosional, kita udah kalah 1 poin dari konsumen kita, ya. Jadi tunjukkan ciri khas kita sebagai seorang pengusaha, mental pengusaha kita harus kita tunjukkan di situ. Kita harus menunjukkan profesional di depan konsumen sehingga kita tidak terlihat sebagai seorang salesman yang hanya sekedar menjual produk dan mendapatkan duit, tetapi kita betul-betul adalah owner dari produk tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut di cara yang kedua. Yang kedua adalah cara yang wajib dipahami oleh siapapun, ya, ownernya di dalam melakukan penjualan sebuah produk. Apalagi bagi teman-teman yang baru merintis dalam melakukan penjualan sebuah produk, entah produk apapun itu. Ya, karena cara ini jika teman-teman menerapkannya dengan baik, saya sangat yakin konsumen akan puas dengan pelayanan teman-teman. Ya, konsumen tidak membeli sesuatu yang masih tersisa pertanyaan-pertanyaan yang belum dikeluarkan. Ya, cara yang kedua adalah menyamakan frekuensi dengan konsumen kalian. Samakan frekuensi dengan konsumen kalian. Ya, apa sih yang dimaksud dengan menyamakan frekuensi, dan bagaimana sih, ya, cara menyamakan frekuensinya? Ya, di dalam menyamakan frekuensi, teman-teman, ya, perlu tingkat kejeniusan kita, kecerdasan kita untuk kita mengenali dengan cepat dalam waktu 5 menit, ya, siapa konsumen kita, ya, siapa orang yang berhadapan dengan kita saat itu, ya. Yang perlu diingat yaitu yang pertama, samakan frekuensi dari sisi SDM-nya, ya. Jadi saya akan berikan contoh kepada teman-teman semuanya, ya. Salah satu contohnya yaitu tentang zat hijau daun, lalu tentang klorofil, ya. Antara zat hijau daun dan klorofil, ya sama aja, ya. Zat hijau daun ya klorofil ya zat hijau daun.
Tetapi bagi konsumen yang masyarakat yang memiliki SDM-nya awam, yang rendah, mereka tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan klorofil, ya. Bahkan jangankan klorofil, zat hijau daun aja, ya, masyarakat yang memiliki SDM-nya rendah, mereka tidak mengerti apa sih zat hijau daun. Nah, perlu ketika kita sudah menyebutkan zat hijau daun, teman-teman, kita harus mengulas dengan sesederhana mungkin apa sih zat hijau daun itu, ya. Ya bisa aja kita menjelaskannya dengan sederhana seperti ini. Ibu bapak, zat hijau daun adalah, ya, sebuah zat yang ada pada tumbuhan, ya, yang biasanya melekat pada daun dan bisa saja terdapat di batangnya, di bijinya, di umbinya, atau di buahnya. Jadi tidak hanya di daunnya saja. Dan kabar baiknya bahwa zat hijau daun ini, ibu bapak, ya, adalah zat antioksidan, ya, sebagai, ya, antioksidan yang mampu menyembuhkan luka luar dan luka dalam, ya. Ya, saya rasa sederhananya seperti itu, ya. Jadi kita ketika berhadapan dengan konsumen yang menurut kita middle up, maka ya bisa aja kita memakai kata klorofil, ya. Bahkan bukan sekedar klorofil, tetapi kita menjelaskannya secara istilah kimiawinya, ya. Zat hijau daun, klorofil adalah sebuah zat kimia yang melekat pada tumbuhan, ya. Dan kabar baiknya bahwa inti sel darah manusia adalah zat besi, dan inti molekul dari zat hijau daun adalah magnesium. Makanya ketika magnesium masuk ke dalam tubuh, maka berubah menjadi zat besi. Kira-kira kalau penjelasan seperti ini untuk kalangan SDM yang middle up, saya sangat yakin mereka akan puas dengan penjelasan kita, ya kan. Jadi samakan frekuensi di sini. Langkah yang pertama, samakan frekuensi SDM-nya saat kita berhadapan dengan siapa konsumennya kita. Ketiga adalah teman-teman harus melakukan closing di dalam melakukan penjualan produk. Berbicara tentang closing, ada dua hal penting yang wajib teman-teman miliki. Yang pertama adalah tindakan, teman-teman, ya. Seseorang yang profesional di dalam melakukan penjualan, dalam melakukan closing tidak lebih dari 5 menit, teman-teman, ya. Closing yang cepat minimal 5 menit. Dan tindakan di sini, ya, berbicara tentang tindakan adalah teman-teman cukup mengulas sedikit tentang pemakaian produk yang benar. Tetapi di saat teman-teman menjelaskan, mengulas tentang pemakaian produk yang benar, teman-teman sudah menggenggam memiliki produk tersebut. Karena begitu banyak konsumen yang tidak ingin membeli kucing dalam karung, ya, pastikan kalian sudah memiliki produk tersebut. Oke, yang kedua teman-teman, harga, ya. Teman-teman pastikan harus menunjukkan daftar harga jual di konsumen. Apabila saat itu kalian tidak membawa daftar harga jualnya, kalian bisa menunjukkannya lewat handphonenya kalian. Karena ingat, harga adalah hal kecil tetapi sangat-sangat riskan, teman-teman, ya. Banyak orang yang meragukan membeli sesuatu, membeli sebuah produk karena harga. Tetapi di saat teman-teman sudah menunjukkan daftar harga jualnya, maka orang tidak beranggapan, tidak berpikir bahwa kalian itu hanya sebatas seorang sales, ya. Tetapi kalian profesional dan bertanggung jawab di dalam produknya kalian. Oke? Pastikan lakukan closing penjualan cukup 5 menit. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa. Salam sukses, salam campur-campur.